Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrija Fatwa Fabilah dari Kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Prodi Teknologi Geomatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Persebaran Flora dan Fauna beserta perbedaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul Persebaran Flora dan Fauna beserta perbedaannya dengan baik. Untuk menyelesaikan proposal ini, penulis mendapatkan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang pertama Bapak Dr. Insinyur Suparjo MP selaku dosen pengampu. Yang kedua, teman-teman Prodi Teknologi Geomatika, jurusan Manajemen Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam isi maupun sistematisnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh sebab itu, penulis berharap kepada berbagai pihak untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan proposal ini ke depannya. Semoga proposal ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Selanjutnya kita masuk ke konten atau isi. Satu, pendahuluan yang isinya yang pertama ada 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan. Yang kedua ada pembahasan yang isinya ada 1 persebaran flora dan fauna di Indonesia, 2 faktor penyebab adanya perbedaan flora dan fauna di Indonesia, 3 upaya pencegahan punahnya flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga ada penutup yang isinya ada kesimpulan dan saran. Yang keempat ada daftar pustaka. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah baik flora maupun fauna. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia tidak terlepas dari dukungan kondisi di wilayah Indonesia itu sendiri. Ada tumbuhan dan hewan yang hanya dapat hidup di daerah yang beriklim tropis, di mana banyak curah hujan dan sinar matahari, dan ada yang hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin, lembab, ataupun kering. Dalam suatu wilayah tertentu selalu terjadi populasi satu spesies dengan spesies lainnya. Senantiasa terjadi suatu interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian terjadilah suatu kehidupan komunitas atau kelompok, suatu kehidupan jenis-jenis fauna tertentu dipengaruhi keberadaannya oleh keadaan tumbuh-tumbuhan. Keberagaman flora fauna ini senantiasa memberikan keuntungan besar bagi masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Pemanfaatan sumber daya hayati yang terjadi secara terus-menerus dan terkadang tidak diimbangi dengan adanya pelestarian mengakibatkan jumlah populasi flora fauna semakin berkurang tiap tahunnya, bahkan mendekati punah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana persebaran flora di Indonesia? 2. Apa faktor penyebab terjadinya persebaran flora di Indonesia? 3. Bagaimana persebaran fauna di Indonesia? 4. Apa faktor penyebab terjadinya persebaran fauna di Indonesia? 5. Bagaimana upaya untuk mencegah kepunahan flora fauna di Indonesia? Tujuan. 1. Mengetahui bagaimana persebaran flora di Indonesia. 2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya persebaran flora di Indonesia. 3. Mengetahui bagaimana persebaran fauna di Indonesia. 4. Mengetahui faktor penyebab terjadinya persebaran fauna di Indonesia. 5. Mengetahui upaya untuk mencegah kepunahan flora fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia menurut Kusmana dan Hikmah 2015 menjelaskan istilah flora diartikan sebagai semua jenis
tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu. Apabila istilah flora ini dikaitkan dengan life form atau bentuk hidup atau habitus tumbuhan, maka akan muncul berbagai istilah seperti flora pohon atau flora berbentuk pohon, flora semak belukar, flora rumput, dan sebagainya. Apabila istilah flora ini dikaitkan dengan nama tempat, maka akan muncul istilah-istilah seperti flora Jawa, flora Gunung Halimun, dan sebagainya. Sesuai dengan kondisi lingkungannya, flora di suatu tempat dapat terdiri dari beragam jenis yang masing-masing dapat terdiri dari beragam varian gen yang hidup di beberapa tipe habitat atau tempat hidup. Menurut Kusman dan Hikmah 2015, menjelaskan pola persebaran flora di Indonesia sama dengan pola persebaran fauna yang berpangkal pada sejarah pembentukan daratan kepulauan Indonesia pada masa zaman es. Pada awal masa zaman es, wilayah bagian barat Indonesia atau daratan Sunda, Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan menyatu dengan benua Asia, sedangkan wilayah bagian timur Indonesia atau daratan Suhul menyatu dengan benua Australia. Dengan demikian, wilayah Indonesia merupakan daerah migrasi fauna dan flora antara kedua benua tersebut. Selanjutnya, pada akhir zaman es, di mana suhu permukaan bumi meningkat, permukaan air laut pun naik kembali, sehingga Pulau Jawa terpisah dari benua Asia, Kalimantan, dan Sumatera. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Secara geografis, persebaran fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah fauna Indonesia Barat atau bercorak Asia, wilayah fauna Indonesia Tengah, dan wilayah fauna Indonesia Timur bercorak Australia. Di Indonesia terdapat tidak kurang dari 254 jenis amfibi, 624 jenis reptil, dan 650 jenis binatang menyusui. Persebaran fauna Indonesia Barat dibatasi oleh garis Wallace. Persebaran fauna Indonesia Timur dibatasi oleh garis Weber. Dengan demikian, persebaran fauna Indonesia Tengah terletak di antara kedua garis tersebut. Susilawati 2011. Pada ketiga wilayah, persebaran fauna di Indonesia menurut masing-masing memiliki ciri khasnya. Menurut Susilawati 2011, jika didefinisikan masing-masing perbedaannya, maka fauna di Indonesia Barat maupun terdiri dari binatang menyusui yang berukuran besar seperti gajah, orangutan, badak, banteng, dan lain-lain. Berbagai jenis kera banyak terdapat di sini. Demikian halnya dengan berbagai jenis ikan tawar. Sedangkan untuk fauna di Indonesia Timur umumnya terdiri dari binatang menyusui berukuran kecil, binatang berkantung, dan berbagai jenis burung yang beraneka warna. Faktor penyebab adanya perbedaan flora di Indonesia. Yang pertama, ada faktor abiotik, faktor klimatik atau iklim yang mempengaruhi kehidupan antara lain yaitu suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Kondisi iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Yang kedua, faktor biotik yang sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna, yaitu manusia. Manusia dapat membudidayakan beberapa jenis flora dan fauna. Yang ketiga, faktor sejarah geologi. Di bumi ini hanya terdapat satu benua saja. Kemudian benua itu mengalami keretakan dan pergeseran menjadi anak benua itu.
mengakibatkan makhluk hidup yang dibawanya mengalami perubahan lingkungan hidup, misalnya iklim yang berbeda, menyebabkan hanya makhluk hidup yang tahan terhadap kondisi ini akan tetap bertahan hidup dan menyesuaikan diri sehingga tidak musnah. Demikian presentasi proposal tugas akhir yang berjudul Persebaran Flora dan Fauna beserta perbedaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.